Sinopsis. Suatu hari, ia tidur dengan seorang pria secara tidak sengaja. 2 bulan kemudian, ia menyadari dirinya hamil, maka mereka menikah dengan bayi di dalam kandungannya. Tuan Gu, aku suka hidangan di restoran ini. Kemudian koki di restoran itu dipekerjakan sebagai pegawai mereka. Tuan Gu, aku menyukai tas dari merek itu. Kemudian perancang dari merek tersebut dipekerjakan khusus untuknya. Ia menganggap dirinya sebagai orang asing bagi pria itu setelah mereka menikah, seperti biasanya, tetapi sebenarnya pria itu sangat menyayanginya di luar bayangan. Ia akan memenuhi segala permintaannya, kecuali membiarkannya mencari pekerjaan. Ia mulai merasa agak bosan di rumah, maka ia menyelinap keluar untuk mencari pekerjaan untuk dirinya. Namun, entah bagaimana, perusahaan manapun di mana ia dipekerjakan, akan menjadi bangkrut. Pada akhirnya, ia mengetahui bahwa itu semua adalah karena Gu Yuseng yang telah melakukan kejahatan secara diam-diam. Ia pun pergi dengan marah untuk bertanya pada Gu Yuseng, tetapi Gu Yuseng malah memberinya pekerjaan dengan senyum lebar. Hari berikutnya ketika ia pergi ke kantor dengan sukacita, ia menemukan kartu identitas karyawan di atas mejanya, tertulis, nama, Qin Ziai, posisi, istri dari Gu Yuseng. Bab 1 Pangeran Tampan di Sebelah Rumah 1. Bagiku, cinta yang sempurna adalah memilikimu di sepanjang sisa hidupku. Ye Fei Yan, Pangeran Tampan di Sebelah Rumah. Ketika pada akhirnya aku berjumpa dengan Gu Yuseng setelah 2 tahun menunggu, aku ingin bertanya mengapa ia mengabaikanku pada waktu itu. Ia memandangku dan sebelum aku bisa berkata apa-apa, ia berpaling kepada orang lain di sebelahnya dan bertanya dengan sopan, siapakah dia? 2 kata sederhana ini hampir membuat air mataku mengalir. Seseorang yang sudah lama kutunggu ternyata tidak mengingatku sama sekali. Ketika Qin Ziai menuliskan hal ini di buku hariannya, ia tidak berharap bahwa ia dan Gu Yuseng akan berjumpa lagi. Tidak ada yang pernah berpikir bahwa ia akan tinggal di rumah Gu Yuseng dalam 2 tahun mendatang. Pada hari kelima ia tinggal di rumah Gu Yuseng, Qin Ziai akhirnya bertemu dengannya. Malam sudah larut, dan ketika ia mulai nyenyak, samar-samar ia merasa ada seseorang berbaring di sebelahnya. Perasaan takut seketika menghinggapinya dan segera membangunkannya dari tidur. Seorang pria tertidur di sebelahnya. Lampu di dalam ruangan begitu redup. Qin Ziai hampir tidak dapat mengenali sosoknya, tetapi ia menyadari pria itu adalah Gu Yuseng. Mereka tidak pernah berjumpa selama 2 tahun. Pertemuan tak terduga ini membuat Qin Ziai sangat gugup, tidak tahu harus berbuat apa. Ia berusaha menenangkan dirinya sebelum akhirnya bertanya, dengan tenang, kapan engkau kembali? Gu Yuseng tidak menjawab, ataupun menoleh kepadanya. Ia melepas pakaiannya dengan cepat, berguling dan menekan Qin Ziai di bawah tubuhnya. Kehangatan tubuhnya terasa menakutkan. Qin Ziai sudah membayangkan mereka akan bertemu sekali lagi, tetapi ia tidak pernah membayangkan mereka akan bertemu dalam situasi seperti ini. Secara naluriah, ia menolak, mencoba untuk melepaskan diri dari pria itu. Gu Yuseng tertawa kecil seolah ia baru saja mendengar lelucon yang lucu. Ia menekan Qin Ziai lagi tanpa mengeluarkan banyak usaha. Memegang dagunya dan memaksanya untuk mengangkat wajahnya, ia membisikkan kata-kata yang sangat merendahkan di telinganya, jangan berpura-pura lagi. Engkau pindah ke rumahku, mengeluh berkali-kali kepada kakekku tentang bagaimana aku meninggalkanmu sendiri di sini. Bukankah kau melakukan semua ini agar aku tidur denganmu? Cemoohan Gu Yuseng membuatnya tertegun dalam hening. Tanpa menyadari apa yang dilakukannya, Gu Yuseng menarik selimut dari tubuhnya, mengoyak gaun tidurnya dengan kasar, dan menyentuh kulit telanjangnya tanpa kelembutan sedikitpun. Keesokan paginya, ketika Qin Ziai terbangun, tidak ada siapapun di sekelilingnya, dan Gu Yuseng tidak tampak dimanapun. Jika bukan karena rasa sakit pada tubuhnya dan gaun tidur terkoyak yang berserakan di lantai, ia mungkin akan berpikir bahwa semua yang terjadi tadi malam hanyalah sebuah mimpi buruk. Ia bangun, memasuki kamar mandi dan membasuh dirinya. Ia menuju ke bawah untuk sarapan setelah ia berganti dengan pakaian bersih. Ketika melewati lorong kamar, seperti biasa ia melihat ke bawah melalui susuran tangga ke arah ruang keluarga. Gu Yuseng berdiri tepat di depan jendela kaca, menerima telepon sambil mengunjunginya. Tanpa sadar ia berhenti berjalan ketika ingatan akan malam sebelumnya terlintas kembali dalam pikirannya. Ketika Qin Ziai masih dalam keadaan linglung, telepon berakhir. Pengurus rumah berdiri tepat di samping Gu Yuseng dan berkata dengan sopan, Tuan Gu, mobil sudah siap. Setelah ia menjawab pengurus rumah dengan singkat, Qin Ziai mulai sadar kembali dan memperhatikannya ketika ia mengambil jaketnya dari pengurus rumah.
Ia berjalan menuju pintu dan memakai sepatunya. Tepat sebelum ia keluar, ia seperti teringat sesuatu. Ia berhenti lagi. Tanpa melihat sang pengurus rumah, ia berkata dengan datar, tanpa emosi sedikit pun, belikan sekotak pil kontrasepsi nanti. Berikan pada Qin Ziyi jika ia bangun. Bab 2 Pangeran Tampan di sebelah rumah 2. Kata-kata Gu Yuseng bagaikan satu ember air sedingin es yang diguyurkan tanpa ampun kepada Qin Ziyi. Tubuhnya gemetar dan pikirannya menjadi kosong. Ia merasa pertemuan terakhir mereka 2 tahun yang lalu, ketika Gu Yuseng bertanya kepada orang lain siapa dirinya, sudah cukup buruk. Tak disangka pertemuan mereka 2 tahun kemudian ternyata bahkan lebih buruk. Qin Ziyi berdiri di belakang susuran tangga di lantai 2. Matanya terpaku pada sosok Gu Yuseng yang beranjak pergi, namun ia tidak menyadari bagaimana Gu Yuseng keluar dari ruangan. Dadanya menjadi sesak, jantungnya terasa berat. Setiap kali jantungnya berdenyut, rasa sakit yang dialaminya semakin terasa berakar dalam dirinya. Ketika Qin Ziyi mulai pulih, ia hanya bisa mendengar samar-samar suara mobil Gu Yuseng dinyalakan. Ia khawatir jika pengurus rumah tiba-tiba kembali ke rumah dan melihat situasi tak nyaman yang ia rasakan, maka ia tergesa-gesa kembali ke kamar tidurnya dan menutup pintu. Ketika itulah ia menyadari bahwa air mata sudah mengaburkan pandangannya. Qin Ziyi menunggu sampai ia merasa tenang dan kabut di matanya hilang, kemudian ia turun ke bawah, berpura-pura seolah ia baru saja bangun dari tidur. "Nona, Anda sudah bangun." Pengurus rumah melihatnya dan segera menghentikan pekerjaannya. Pengurus rumah seharusnya memanggil dia dengan "Nyonya", tetapi Gu Yuseng melarangnya melakukan itu. Satu-satunya pilihan bagi si pengurus rumah adalah dengan memanggilnya "Nona". Qin Ziyi tidak keberatan. Ia memasang ekspresi tenang pada wajahnya, menjawab dengan gumaman dan terus berjalan menuju ruang makan. Pengurus rumah biasanya kembali melanjutkan pekerjaannya pada waktu makan Qin Ziyi, dan membiarkannya makan dengan tenang. Tetapi hari ini, si pengurus rumah tetap tinggal setelah menyajikan makanannya dan berdiri diam di dekat meja. Qin Ziyi berpura-pura tidak menyadari adanya perbedaan dari biasanya. Dengan sangat tenang, ia mulai memakan sarapannya. Setelah ia menghabiskan bubur dalam mangkuknya, pengurus rumah yang masih berdiri di dekatnya menjadi semakin gugup dan tampak penuh keraguan, seperti ada sesuatu yang ingin ia katakan pada Qin Ziyi. Bibirnya bergerak beberapa kali, tapi tidak mampu bersuara kecil sekalipun. Sampai kemudian Qin Ziyi meletakkan sumpitnya, akhirnya si pengurus rumah berbicara. "Nona, apakah ada tablet kontrasepsi di rumah ini?" Tanpa menunggu pengurus rumah menyelesaikan kalimatnya, Qin Ziyi memotong perkataannya. Qin Ziyi sudah tahu apa yang akan dikatakan si pengurus rumah, tetapi harga dirinya akan terkoyak apabila itu harus keluar dari mulut si pengurus rumah. Meskipun jauh di dalam hati ia menyadari bahwa pengurus rumah tahu bagaimana Gu Yuseng membencinya, ia masih segan jika orang lain mempermalukannya secara langsung. Qin Ziyi memandang pengurus rumah dan dengan pelan menambahkan, "Jika ada, tolong bantu aku menemukan tablet itu." Pengurus rumah tampak terkejut mendengar kata-kata Qin Ziyi, tetapi ia tetap diam dan melakukan apa yang Qin Ziyi perintahkan. Qin Ziyi menelan tablet itu dengan tenang. Ia mengambil tisu untuk mengeringkan mulutnya dan berdiri dengan anggun keluar dari ruang makan. Sebelum ia sampai di pintu, pengurus rumah tiba-tiba berbicara lagi. "Nona." Qin Ziyi berhenti dan berbalik. "Nona, Tuan Bu mengatakan bahwa Tuan Besar Gu akan pergi ke Hainan malam ini." Pengurus rumah tampak ragu untuk beberapa waktu, kemudian melanjutkan, "Tuan Gu juga mengatakan karena orang yang mendukungmu sekarang sudah pergi, ia minta Anda tidak mengganggunya lagi." Qin Ziyi berpikir bahwa dengan berinisiatif untuk menanyakan tablet tersebut ia telah menjaga paling tidak sedikit dari harga dirinya. Ia tidak menyangka jika Gu Yuseng juga memberikan perintah lain kepada pengurus rumah. Jari-jari Qin Ziyi sedikit bergetar, tetapi ia tampak setenang mungkin, seolah kata-kata pengurus rumah ditujukan pada orang lain, dan dengan ringan bertanya, "Apakah ada lagi yang lain?" Bab 3 Pangeran Tampan di sebelah rumah 3. Pengurus rumah menjawab, "Tidak." Tanpa mengucapkan sepatah kata pun, Qin Ziyi pergi dengan diam. Waktu menunjukkan pukul 1 dini hari. Tampaknya Gu Yuseng, lagi-lagi tidak akan pulang malam itu. Semenjak ia meminta pengurus rumah untuk memastikan Qin Ziyi menelan tablet kontrasepsi, sudah 1 bulan lamanya ia tidak kembali ke rumah itu. Ketika Gu Yuseng pergi, ia meninggalkan pesan melalui pengurus rumah, menyuruh Qin Ziyi tidak mengganggunya lagi dalam hal apapun. Mematuhi apa yang dikatakannya,
Qin Ziai tidak lagi mencarinya sama sekali. Hasilnya, mereka tidak saling bertemu ataupun berhubungan selama bulan itu. Qin Ziai menatap jam tua dengan gaya Eropa yang berada tidak jauh darinya, sambil memperhatikan jarumnya yang bergerak ke angka 1. Ia melamun untuk beberapa saat sebelum perlahan memalingkan pandangannya kembali pada layar televisi. Televisi sedang menayangkan sebuah film yang dibintangi oleh salah seorang artis kegemarannya, tetapi ia terlalu murung untuk terus menonton film tersebut. Ia memutuskan untuk mematikan televisi dan pergi ke atas. Mungkin karena ia baru saja memikirkan Yu Zheng saat ia menatap jam itu tadi, Qin Ziai tidak dapat segera tertidur, bahkan ketika ia sudah di atas tempat tidur. Ia memejamkan matanya sambil pikirannya berkelana. Ketika akhirnya ia bisa tertidur, telepon di meja samping tempat tidurnya berdering. Teleponnya menampilkan nomor telepon mansion keluarga Gu. Ia mengangkat telepon dan menjawabnya. Terdengar suara pengasuh Zhang, yang sudah melayani keluarga Gu selama lebih dari 20 tahun. Nyonya muda, maaf sudah menelepon di jam begini. Tuan Besar Gu menelepon tadi dan berkata bahwa ia akan mengambil penerbangan pagi untuk kembali ke Beijing. Ia ingin Tuan muda dan Anda berada di rumah untuk makan malam. Pengasuh Zhang hanya patuh pada perintah dari Tuan Besar Gu. Ia mungkin satu-satunya orang dalam keluarga Gu yang berani menentang perintah Yu Zheng untuk tidak menyebut Qin Ziai sebagai Nyonya muda. Dan untuk Tuan muda, tolong sampaikan pesan ini kepadanya. Tapi Gu Yusheng memintaku untuk tidak mengganggunya dalam hal apapun. Kata-kata itu sudah berada di ujung lidahnya, dan ia ingin agar pengasuh Zhang saja yang menelepon sendiri. Bagaimanapun, ia teringat teguran yang diberikan Gu Yusheng pada saat ia pindah ke rumahnya. Ia berkata bahwa kakeknya adalah satu-satunya keluarganya yang tersisa di dunia. Jika Qin Ziai tidak memakai cara-cara hina untuk mempengaruhi kakeknya, ia tidak akan harus bersama Qin Ziai sesuai perintah kakeknya. Ia juga tidak perlu repot-repot memandang Qin Ziai, apalagi tinggal bersamanya di bawah satu atap. Ia juga menambahkan bahwa ia tidak akan memaafkan Qin Ziai jika kakeknya tahu tentang hubungan mereka yang hambar dan menjadi khawatir. Jika ia meminta pengasuh Zhang untuk menelepon Gu Yusheng, ini akan menjadi bukti bahwa mereka memang sedang berada dalam masa-masa sulit sejak mereka tinggal bersama. Lebih dari itu, pengasuh Zhang sudah melayani Tuan Besar Gu bertahun-tahun lamanya. Qin Ziai bergumul sesaat sebelum ia memutuskan untuk menelan kembali segala sesuatu yang ingin ia katakan. Ia berubah pikiran dan berkata, pengasuh Zhang, aku akan menyampaikannya pada Yu Zheng. Setelah ia menutup telepon, Qin Ziai duduk di atas tempat tidurnya. Ia mencari nomor Gu Yusheng dalam telepon genggamnya, merasa ragu untuk beberapa saat sebelum akhirnya melakukan panggilan telepon. Ketika mendengar nada panggil dari telepon genggamnya, Qin Ziai merasa sangat gugup sampai tidak bisa bernapas. 1, 2, 3, pada dering keempat, saluran telepon diputuskan tanpa keraguan. Gu Yusheng telah menolak panggilannya. Ia mengerucutkan bibirnya dan tidak berusaha untuk menelepon kembali. Sebaliknya, ia menenangkan dirinya dan mengirimkan pesan pada Yu Zheng. Pada teleponnya, pesan tersebut tampak seperti tidak terkirim, maka ia menelepon kembali. Namun, kali ini tidak terdengar nada sambung saluran telepon sedang sibuk. Bab 4 Pangeran Tampan di sebelah rumah 4. Lebih dari 10 menit telah berlalu, tetapi pesan singkatnya masih belum juga terkirim, maka Qin Ziai menelepon Gu Yusheng kembali, namun saluran teleponnya masih tetap sibuk. Qin Ziai tidak mengerti apa yang sedang terjadi. Ia beralih pada telepon rumah yang berada di meja dan menghubungi nomor Gu Yusheng. Panggilan itu langsung tersambung. Persis seperti dugaannya, nomor telepon selularnya sudah diblokir tepat setelah Gu Yusheng menolak panggilannya yang pertama. Mata Qin Ziai meredup perlahan. Ia bermaksud memutuskan telepon dan meminta pengurus rumah untuk menghubungi Gu Yusheng besok siang, tetapi tiba-tiba panggilan teleponnya terjawab. Gu Yusheng sepertinya sudah menduga jika itu adalah telepon dari Qin Ziai karena suaranya terdengar sangat kesal. Apa masalahmu? Bukankah aku sudah menyuruhmu untuk berhenti menggangguku dalam hal apapun? Kakek menelepon, Qin Ziai segera menjelaskan tujuan dia menelepon, khawatir Gu Yusheng menutup teleponnya. Kakek akan sampai di Beijing pagi ini dan ia meminta kita untuk menemuinya di rumah saat makan malam nanti. Gu Yusheng tetap terdiam di ujung lain sambungan telepon. Qin Ziai menanti beberapa saat, namun melihat Gu Yusheng masih tidak mengucapkan sepatah kata pun, ia melanjutkan, apakah aku masih perlu menunggumu di tempat yang sama seperti saat terakhir?
Saat yang ia maksud adalah ketika ia pindah ke rumah Gu Yuseng. Kakek meminta Gu Yuseng untuk mengajaknya makan pada malam itu. Gu Yuseng tidak mau menjemput dengan mobilnya dan memintanya untuk pergi sendiri. Ia diminta untuk menemui Gu Yuseng di sebuah jalan kecil di wilayah sekitar tempat tinggal kakek, sebelum kemudian mereka masuk ke dalam bersama-sama. Kemungkinan ia juga tidak mau menjemputku kali ini, pikirnya. Qin Ziyi memendam kekecewaannya dan berusaha keras untuk menjaga suaranya tetap tenang dan tidak berubah. Ia bertanya, jam berapa aku harus menunggumu besok? Gu Yuseng masih tetap tidak mengatakan apapun. Bagaimana jika sore ini? Qin Ziyi berusaha mengatakan beberapa kata lagi ketika tiba-tiba suara Gu Yuseng memotongnya. Kamu selalu menggunakan kakek sebagai alasan. Apakah kau tak sadar betapa semua itu menjijikan? Qin Ziyi mengencangkan genggamannya pada pesawat telepon. Ia merasa seperti tercekik, dan pertanyaan, pukul 6. Seperti tercekat di tenggorokannya. Semuanya tidak tertahankan. Keheningan yang menakutkan meliputi kedua ujung sambungan telepon. 2 detik kemudian, Gu Yuseng memutuskan sambungan telepon. Qin Ziyi terus memegang pesawat telepon. Setelah cukup lama, tubuhnya yang kaku sedikit demi sedikit menjadi lebih santai. Perlahan ia meletakkan kembali pesawat telepon, berbaring di tempat tidur, menutupi tubuhnya dengan selimut, dan menutup matanya. Ia terlihat seperti sudah terlelap dengan tenang, tapi sudut-sudut matanya berkilap dengan air mata yang mulai mengalir, dan tangannya, yang masih memegang selimut, sangat bergetar. Saat berkomunikasi lewat telepon tadi pagi, Qin Ziyi belum berhasil membuat kesepakatan dengan Gu Yuseng pukul berapa mereka akan pergi ke mansion keluarga Gu, dan karena Gu Yuseng sudah memutuskan telepon dengan pesan yang sangat memalukan, Qin Ziyi tahu hal yang lebih baik daripada meneleponnya lagi. Meskipun Qin Ziyi tidak tahu pukul berapa Gu Yuseng akan pergi ke mansion keluarga Gu, ia tahu bahwa Gu Yuseng akan selesai bekerja pada pukul 5:30. Maka, beberapa menit sebelum jam menunjukkan pukul 5:30 sore, Qin Ziyi tiba di jalan kecil dekat dengan jalan masuk menuju mansion keluarga Gu. Baru pada pukul 6:30 terdengar bunyi klakson nyaring di jalan-jalan di dekatnya. Qin Ziyi memutar kepalanya dan melihat mobil Gu Yuseng diparkir di pinggir jalan dengan lampu darurat berkedip dari kejauhan. Qin Ziyi berjalan menuju mobil, dan saat itulah ia baru menyadari bahwa Gu Yuseng sendiri yang mengendarai mobil itu, bukan sopirnya. Bab 5 Pangeran Tampan di sebelah rumah 5. Gu Yuseng sedang memegang rokok di antara bibirnya, satu tangan menumpu badannya di jendela mobil, dan tangan lainnya pada setir. Sambil mengenakan kemeja putihnya, ia tampak santai di dalam mobil. Qin Ziyi mengangkat tangannya dan dengan lembut mengetuk jendela mobil 2 kali sebagai tanda bahwa ia sudah tiba. Ketika mendengar ketukan itu, Gu Yuseng membuka matanya sedikit dan dengan cepat memandang dirinya melalui jendela mobil kemudian kembali melihat ke arah jalan di depannya. Perlahan-lahan ia meniupkan cincin asap yang indah, dan ketika asap itu masih ada di sekitarnya, Qin Ziyi bisa melihat dengan jelas bahwa rahangnya sedikit mengeras, secara halus menunjukkan ketidaksenangan di wajahnya yang sangat halus. Ia segera memasang muka masam setelah Qin Ziyi muncul. Berdiri di samping mobilnya, Qin Ziyi merasa sangat malu selama beberapa saat. Kemudian ia membuka pintu mobil dan masuk ke dalamnya. Sebelum ia duduk dengan tenang di dalam mobil, Gu Yuseng menginjakkan gas dan mobil tersentak ke depan. Tanpa bisa dihindari, Qin Ziyi terjatuh kembali ke kursi mobil. Ia segera berpegangan dan akhirnya dapat mengencangkan sabuk pengamannya. Sambil mengenakan sabuk pengaman, tanpa sengaja ia dapat melihat profil samping Gu Yuseng melalui sudut matanya. Wajah Gu Yuseng bahkan tampak lebih tertekan dibandingkan saat sebelum ia memasuki mobil. Qin Ziyi duduk bagaikan sebongkah es, bibirnya membeku. Ia masih berpikir apakah ia perlu menyapa Gu Yuseng, tetapi pikiran ini segera sirna. Gu Yuseng merasa begitu terganggu dengan adanya Qin Ziyi dan berharap tidak perlu bertemu dengannya lagi sampai akhir hidupnya. Bahkan yang lebih parah, Gu Yuseng tidak mau memulai pembicaraan dengannya. Sambil mengendarai mobil, Gu Yuseng terus merokok tanpa henti. Selain dari bunyi pemantik apinya yang sekali-sekali dinyalakan, tidak ada suara apapun yang terdengar di dalam mobil. Keheningan ini terus berlanjut sepanjang jalan sampai mereka tiba di halaman mansion keluarga Gu. Gu Yuseng memadamkan rokoknya sambil mematikan mesin mobil. Tanpa melihat Qin Ziyi, diam-diam ia mengambil inisiatif dan keluar dari mobil. Ia menunggu Qin Ziyi keluar dari mobil dengan sabar kemudian mereka berjalan menuju mansion bersama-sama. Sambil berjalan mendekati mansion,
Gu Yuseng meraih tangan Qin Ziai dan tiba-tiba menggenggamnya. Karena tindakannya datang secara tiba-tiba, Qin Ziai secara refleks menjadi tegang dan mencoba menarik tangannya. Gu Yuseng sepertinya sudah menduga ia akan menghindar, maka Gu Yuseng malah menggenggam tangannya lebih keras sambil menekan bel rumah dengan tangan lainnya. Tanpa mampu melepaskan genggamannya, Qin Ziai hanya menaikkan matanya dan memandang laki-laki yang sedang menekan bel rumah itu. Tangan Gu Yuseng terasa hangat, namun wajahnya dingin sekali. Tampak juga sedikit kekesalan terpancar dari matanya. Qin Ziai merasa ragu untuk beberapa saat. Sebelum ia bisa menafsirkan arti ekspresi muka Gu Yuseng, pintu terbuka. Pengasuh Zhang membuka pintu dan terlihat sangat senang melihat Gu Yuseng dan Qin Ziai. Ia menyambut mereka berdua dengan hangat dan membawakan dua pasang sandal rumah sebelum ia berlari ke atas, memanggil Tuan Besar Gu, Tuan Muda dan Nyonya Muda sudah tiba. Gu Yuseng dan Qin Ziai baru saja memasuki ruang keluarga setelah mengenakan sandal rumah ketika Tuan Besar Gu menuruni tangga. Tiba-tiba, Gu Yuseng mendekatkan badannya kepada Qin Ziai, menurunkan kepalanya dan menggerakkan bibirnya. Di hadapan orang lain, Gu Yuseng seolah membisikkan suatu rahasia dengan intimnya kepada Qin Ziai, tapi hanya Qin Ziai yang tahu bahwa sesungguhnya ia tidak mengatakan apapun. Akan tetapi, Gu Yuseng sudah berada begitu dekat dengannya sampai ia bisa merasakan sengatan nafas hangat Gu Yuseng di lehernya. Jantungnya berdebar, dan ia menjadi panik, tidak tahu harus berbuat apa. Bab 6 Pangeran Tampan di sebelah rumah 6. Apa yang kau lihat? Gu Yuseng tiba-tiba meremas telapak tangan Qin Ziai, dengan keras. Qin Ziai tersentak dari lamunannya dan mengalihkan pandangannya pada Gu Yuseng. Pada saat itu, pria itu tampak seperti seseorang yang berbeda. Wajahnya yang dingin dan kaku mencair menjadi ekspresi yang lembut, rasa jijik dan dendam yang ada di matanya pun telah hilang sepenuhnya, berganti dengan ketenangan dan kelembutan. Dengan suara yang berwibawa dan jelas, ia berkata, "Beri salam pada kakek." Begitu mendengar kata, "kakek," Qin Ziai segera memahami situasi yang ada. Gu Yuseng berlaku seperti dua orang yang berbeda karena ia sedang bersandiwara. Seseorang yang selalu tampak jijik ketika menggenggam tangannya adalah diri Gu Yuseng yang sebenarnya, sementara sosok yang sekarang ini hanyalah penyamaran untuk mengelabui kakeknya. Dan aku cukup bodoh untuk merasa panik akan kedekatannya yang tiba-tiba beberapa saat lalu. Dengan susah payah Qin Ziai menahan keinginan untuk menghina dirinya sendiri, dan memaksakan sebuah senyuman anggun kepada Tuan Besar Gu, yang sudah berjalan menghampirinya di saat ia masih hanyut dalam pikirannya sendiri. Qin Ziai pun menyapanya, "Selamat malam, kakek." Tuan Besar Gu mengamati interaksi Gu Yuseng dan Qin Ziai sejak mereka memasuki ruangan, dan ia berseri-seri melihat bagaimana kedekatan mereka. Ia mengajak mereka berdua untuk duduk dan meminta pengasuh Zhang agar menyediakan teh. Beberapa saat setelah Gu Yuseng dan Qin Ziai berada di mansion keluarga Gu, pengasuh Zhang masuk untuk memberitahu bahwa makan malam telah siap. Setelah makan malam, pasangan itu bercakap-cakap sejenak dengan Tuan Besar Gu, sebelum meninggalkan mansion. Kelembutan pada wajah Gu Yuseng ketika ia mengucapkan perpisahan kepada Tuan Besar Gu seketika hilang saat ia mengendarai mobilnya keluar dari mansion keluarga Gu. Wajahnya mengeras, dan aura dingin yang sudah ditahannya akhirnya terlepas. Dengan ekspresinya yang sedingin es, Gu Yuseng mengendarai mobilnya dengan liar. Ketika mobil mendekati jalan kecil di mana Qin Ziai tadi berada, Gu Yuseng tiba-tiba menginjak rem. Ban mobil berdecit ketika mobil itu berhenti. Gu Yuseng bahkan tidak melirik sedikit pun kepada Qin Ziai. Ia melambaikan tangan langsung kepada Qin Ziai dan memberi isyarat kepadanya agar menghilang. Rangkaian peristiwa itu terjadi begitu cepat untuk bisa dipahami oleh Qin Ziai. Ia tidak bereaksi terhadap isyarat Gu Yuseng dan hanya memandangnya dengan matanya yang hitam besar, merasa bingung. "Baiklah. Kau pasti sudah tahu jika aku hanya berpura-pura di depan kakek. Apakah kau pikir aku akan mengantarmu pulang?" Ketika menyelesaikan kalimat terakhirnya, nada suara Gu Yuseng dipenuhi dengan ejekan dan sindiran. Qin Ziai dengan cepat menyadari kalau gerakan tubuhnya bermaksud untuk mengusirnya keluar dari mobil. Belum lagi semua hal ini dipahami sepenuhnya dalam pikiran Qin Ziai, suara Gu Yuseng yang dingin dan tajam kembali terdengar. "Aku akan mengatakan yang sejujurnya, jangan pernah memikirkannya. Bayangan bahwa kau tinggal di rumah itu selama itu saja sudah membuatku muak, apalagi bayangan untuk mengantarmu kembali ke tempat itu." Merasa muak, jadi ia merasa rumah itu menjijikkan hanya karena aku tinggal di sana.
Bulu mata Qin Ziai bergetar dan tanpa sadar tangannya mengeratkan pegangannya pada tas. Ia tidak berani bergerak karena khawatir air matanya akan mengucur ke bawah jika ia bergerak sedikit saja, maka dengan linglung ia berusaha meraih pintu mobil dengan sebelah tangan yang berada dekat jendela, namun ia tidak dapat menemukan pegangan pintunya. Melihat Qin Ziai ragu untuk keluar dari mobil, kesabaran Gu Yusheng pun habis dengan segera. Tanpa berbicara dengan Qin Ziai, ia keluar dari mobil, menuju kursi penumpang, membuka pintunya, menarik Qin Ziai keluar, melemparnya ke pinggir trotoar, kemudian membanting pintu hingga tertutup. Ia kembali ke kursinya, dan tanpa keraguan sedikitpun, ia menginjak pedal gas, pergi menjauh tanpa menoleh ke belakang sekalipun. Bab 7 Pangeran Tampan di sebelah rumah 7. Dorongan Gu Yusheng itu begitu kuat sehingga Qin Ziai terlempar mundur beberapa langkah sebelum ia menghantam papan reklame. Papan itu terbuat dari logam padat yang sangat tahan lama, dan Qin Ziai bisa merasakan rasa sakit yang tajam di punggungnya ketika ia menghantam papan itu. Ia hampir saja menangis. Qin Ziai menutup matanya dan menarik napas. Ia bersandar di papan reklame dengan tubuhnya yang kaku selama beberapa saat sebelum rasa sakit itu akhirnya mereda. Ia meluruskan tubuhnya perlahan dan melangkah ke pinggir jalan. Mobil Gu Yusheng sudah pergi. Di jalan, ada segala macam kendaraan dengan lampu merah berkedip, melewatinya dengan kecepatan yang berbeda. Karena suatu hal dan lainnya, ingatan akan makan malam yang baru saja ia lalui di mansion keluarga Gu sekarang datang kepadanya sekaligus. Gu Yusheng yang menarikkan kursi keluar untuknya seperti seorang pria sopan, menyajikan hidangan favoritnya kepadanya, dan bahkan menyajikan sup favoritnya dari panci. Mata Gu Yusheng sangat tajam sehingga dia bisa mengambil duri dari ikan yang sudah hampir masuk ke dalam mulutnya. Penampilannya begitu sempurna, dia telah berhasil membuktikan dirinya sebagai suami yang sempurna, yang memanjakan istrinya. Dia telah menenangkan kakeknya, yang menginginkan keduanya menetap, bahkan jika itu hanya di dalam mimpinya. Kakeknya sangat bahagia. Melihat senyuman Tuan Besar Gu, semua orang di mansion pun turut merasa senang. Namun, meskipun wajah Qin Ziai berseri-seri, terlihat sangat bahagia dan puas, tidak ada yang bisa memahami betapa tersiksanya ia sepanjang malam. Ia tahu, Gu Yusheng hanya bersandiwara. Tapi meskipun ia tahu tentang itu, ia masih tidak bisa mengendalikan jantungnya yang berdebar setiap kali Gu Yusheng pura-pura baik kepadanya, karena Qin Ziai mencintainya. Dan itu sudah dimulai sejak lama. Meskipun Gu Yusheng tidak bisa mengingatnya pada saat mereka berjumpa 2 tahun yang lalu, ia tetap mencintai Gu Yusheng. Jantungnya tidak berhenti berpacu, dan wajahnya tidak berhenti memerah. Meskipun dia tahu semua kebaikan dan tingkah laku Gu Yusheng hanyalah sebuah sandiwara. Qin Ziai begitu takut jika ketertarikannya pada Gu Yusheng tampak jelas, dan perasaannya yang sebenarnya terungkap, sehingga ia berjuang sepanjang malam untuk mengingatkan dirinya sendiri berulang kali bahwa itu hanyalah sandiwara. Qin Ziai tidak menyadari sudah berapa lama dia berdiri di tepi jalan, menatap ke langit, tetapi ketika akhirnya ia memanggil taksi untuk pulang, waktu sudah hampir pukul 11. Lampu di ruang keluarga masih menyala. Qin Ziai berasumsi bahwa pengurus rumah masih terjaga dan tidak terlalu memikirkannya ketika ia memutar kata sandi untuk membuka kunci pintu. Seseorang dari dalam rumah yang mungkin mendengar suara pintu dibuka, datang untuk menerimanya. Qin Ziai mengira itu adalah pengurus rumah, jadi dia tidak melihat pada sumber suara. Saat dia memakai sandal, orang itu berbicara. "Nona muda, selamat datang kembali." Qin Ziai membeku sejenak, sedikit menegang sebelum ia melihat orang itu. Orang yang datang bukanlah pengurus rumah, tetapi pengasuh Sang. Qin Ziai tidak sempat bertanya mengapa pengasuh Sang ada di sana, karena pengasuh Sang menjelaskan lebih dahulu, "Nyonya muda, Anda meninggalkan gelang Anda di kamar kecil saat Anda makan malam tadi." Sambil berbicara, ia menyerahkan gelang mutiara yang indah menakjubkan kepada Qin Ziai. Ketika Qin Ziai meraih gelang itu, ia tiba-tiba teringat bahwa ia telah meninggalkannya saat ia mencuci tangan sebelum makan. Karena gelang tersebut sulit dipakai, ia melepaskannya dan meninggalkannya di sana. Selanjutnya, Gu Yusheng memanggilnya untuk makan malam, dan ia pergi tanpa mengingat untuk mengambil gelang itu. "Itu hanya sebuah gelang. Aku bisa mengambilnya saat aku kembali ke mansion. Sudah terlalu larut bagimu untuk mengantarkannya ke sini." Bab 8 Pangeran Tampan di sebelah rumah 8. Tuan Besar Gu tidak bisa tidur malam ini dan ingin berjalan-jalan di luar, maka ia memutuskan untuk sekalian membawakan gelang ini kepadamu.
Pengasuh Zhang mengikuti Qin Ziai menuju ruang keluarga. Kakek ada di sini juga. Qin Ziai menaikkan alisnya. Sebelum pengasuh Zhang menjawab, ia melihat pengurus rumah memberikan segelas teh panas kepada Tuan Besar Gu yang sedang duduk di sofa. Qin Ziai cepat-cepat berkata lagi, "Kakek." Suara Tuan Besar Gu seperti bergumam karena ia sedang menyeruput tehnya. Ia meneguknya kemudian berkata, "Mengapa engkau pulang malam sekali?" Saat itulah Tuan Besar Gu menyadari ada sesuatu yang aneh. Ia mengerutkan kening, melihat ke halaman luar melalui jendela dan melihat bahwa mobil, yang seharusnya berada di situ, tidak ada. Ia melanjutkan pertanyaannya, "Bagaimana dengan Yu Sheng? Bukankah kalian pulang bersama?" Tuan Besar Gu terlihat tidak senang dan menanyakan rangkaian pertanyaan lainnya. Jadi dia masih saja seperti dirinya yang dulu, meninggalkanmu sendirian di rumah dan tidak pulang sama sekali. Tidak, Qin Ziai menjawabnya dengan keraguan. Alasan mengapa Gu Yusheng telah bersandiwara dengan baik sekali di mansion keluarga Gu pada malam itu adalah supaya kakek Gu berpikir mereka telah hidup bersama dengan harmonis. Jika kakek tahu bahwa mereka tidak seakur yang mereka tunjukkan, ia pasti akan menyalahkan Gu Yusheng, dan pada akhirnya, Qin Ziai juga yang akan menderita. Terlebih lagi, Gu Yusheng telah sangat kejam dengan menidurinya dan menyuruhnya untuk meminum tablet kontrasepsi sebulan yang lalu, yang tentu saja menjadi sebuah penghinaan besar untuknya. Bagaimana mungkin ia bisa membiarkan kakek tahu kebenaran yang terjadi di antara mereka dan menghina dirinya sendiri? Otak Qin Ziai berputar cepat mencari alasan. Ia tersenyum santai dan berkata, "Yusheng mendapat telepon dari kantor karena ada suatu masalah, dan ia harus kembali ke kantor untuk menanganinya. Yusheng bermaksud mengantarku pulang terlebih dahulu. Tapi aku yang ingin berjalan kaki, jadi kukatakan padanya untuk menurunkan aku di gerbang rumah dan aku akan berjalan pulang sendiri." Berhadapan dengan Tuan Besar Gu, yang sedang terhanyut dalam pikirannya, Qin Ziai tidak tampak gugup sama sekali. Ia mulai berbicara lagi dengan penuh ketenangan, dan tidak ada yang dapat melihat sedikit pun raut penipuan di wajahnya. "Yusheng selalu pulang ke rumah setiap kali ia ada waktu luang, kakek. Kakek bisa tanyakan pengurus rumah jika tidak percaya padaku." Sambil berbicara, Qin Ziai menatap pengurus rumah. Pengurus rumah menangkap isyaratnya dan segera menimpali, "Ya, Tuan Besar, Tuan Muda Gu selalu kembali ke rumah ketika dia ada waktu luang." "Bagus kalau begitu." Ekspresi Tuan Besar Gu akhirnya melembut setelah mendengar perkataan pengurus rumah. Ia berdiri dan berkata, "Aku tidak datang ke sini untuk membicarakan hal-hal penting. Karena sekarang sudah larut malam, aku akan kembali ke rumah." Qin Ziai menghembuskan napas lega, tampaknya ia berhasil mengelabui Tuan Besar Gu. Qin Ziai berdiri di pintu rumah, tetapi kembali ke lantai atas setelah melihat bahwa mobil Tuan Besar Gu telah keluar dari jalan masuk. Pengurus rumah menghidangkan segelas susu panas untuk Qin Ziai sebelum ia keluar dari rumah dan mengunci pintu gerbang halaman. Ia tidak menyangka melihat mobil Tuan Besar Gu ternyata belum pergi dan masih berada di luar halaman. Pengurus rumah belum lagi pulih dari keterkejutannya ketika jendela mobil diturunkan dan pengasuh Zhang berbisik padanya, "Xiao Yang, Tuan Besar ingin berbicara denganmu." Pengurus rumah segera mendekat dan memberi salam dengan penuh hormat, "Tuan Besar." Bab 9 Pangeran Tampan di sebelah rumah 9. "Apakah benar seperti yang kau katakan, bahwa Tuan Muda sudah datang kembali?" Tuan Besar Gu tidak bertele-tele dan bertanya langsung pada intinya. Pengurus rumah sudah hendak mengatakan, "Iya," tetapi Tuan Besar Gu berbicara lagi. "Meskipun engkau dipekerjakan oleh Tuan Muda, aku bisa membuatmu keluar dari rumah ini kapan saja. Sebaiknya engkau berpikir baik-baik sebelum menjawab pertanyaanku." Pengurus rumah menjadi ragu dan berpikir sesaat. Pada akhirnya, ia menjawab, "Iya," namun sebelum ia menyelesaikan perkataannya, Tuan Besar Gu berbalik dan melihat ke dalam matanya. Pengurus rumah merasa suaranya bergetar dan ia pun menundukkan kepalanya. Setelah beberapa saat, ia berkata lagi dengan pelan, "Meskipun demikian Tuan Gu tidak selalu pulang ke rumah setiap hari, kadang-kadang. Aku rasa kamu ingin dipecat sekarang juga ya?" Tuan Besar Gu tiba-tiba memotong perkataannya. Pengurus rumah merasa terdesak dan ia pun terdiam. Setelah beberapa waktu, ia menjulurkan kepalanya dan dengan jujur berkata, "Tuan Gu pulang satu kali." Tuan Besar Gu langsung memasang muka masam mendengar hal ini. Itu adalah saat malam pertama Tuan pergi ke Hainan. Malam pertama di Hainan, itu sudah hampir sebulan yang lalu. Tuan Besar Gu menampakkan ekspresi yang penuh kemarahan. Dengan kata lain,
Tuan muda tidak pulang ke rumah sama sekali selama lebih dari 1 bulan. Ya, suara sang pengurus rumah sangat pelan seperti ia tidak sedang berbicara. Ada api yang membara di mata Tuan Besar Gu. Ia tidak bisa dihalangi oleh pengurus rumah yang berdiri di luar jendela mobilnya. Ayo kita cari dia sekarang. Ia berteriak pada pengasuh Zhang, yang sedang duduk pada kursi pengemudi. Karena pertemuan dengan Tuan Besar Gu sekali lagi telah membangkitkan emosinya, Qin Ziai merasa sangat lelah. Ketika ia kembali ke kamarnya, ia jatuh ke tempat tidur dan tidak ingin bergerak sedikitpun. Qin Ziai tidak ingin sampai tertidur, karena ia belum mandi. Entah sudah berapa lama ia menutup matanya, ia merasa kelelahannya sedikit berkurang. Ia pergi ke kamar mandi untuk mengisi bak rendam dengan air panas. Ketika air sedang diisi sampai penuh, Qin Ziai menyadari bahwa dia telah melupakan pijamannya, jadi dia masuk ke ruangan lagi. Ruang ganti itu hanya di seberang kamar mandi. Qin Ziai mengambil satu set piyama tanpa melihat dan berjalan keluar. Tepat ketika ia berada 2 langkah lagi dari kamar mandi, pintu kamar tidur tiba-tiba ditendang terbuka dengan suara keras dan memekakkan telinga. Qin Ziai tercengang oleh suara itu, dan tubuhnya menggigil ketakutan. Ia berbalik dan melihat pria yang telah meninggalkannya di pinggir jalan sebelumnya. Gu Yusheng berdiri di pintu, memelototinya, matanya merah. Gu Yusheng tidak mengucapkan sepatah kata pun, tetapi ia menarik bibirnya membentuk garis. Ia tidak melakukan apapun kecuali menatapnya. Mata hitam pekatnya yang berkilat menyala, kemarahan mengitarinya. Qin Ziai hampir tidak bisa bernapas karena aura yang terpancar dari Gu Yusheng. Ia berdiri di sana dengan kaki yang seperti tertanam di tanah, hanya bagian samping tubuhnya yang menghadap kepada Gu Yusheng. Pengurus rumah yang ada di lantai dasar, tidak tidur sekejap pun. Berpikir bahwa sesuatu mungkin telah terjadi pada Qin Ziai, ia segera bergegas setelah mendengar keributan itu. Nona! Gu Yusheng muncul di hadapannya saat ia sampai di ruangan. Ia segera berhenti, dan bertanya dengan sangat hati-hati, Tuan Gu, Anda. Kalimatnya belum selesai, namun Gu Yusheng, tanpa melihat kepadanya, menyuruhnya pergi dengan nada yang paling tidak ramah. Kembali ke kamarmu, dan tetaplah di sana. Bab 10 Pangeran Tampan di sebelah rumah 10. Pengurus rumah menghentikan gerakannya tiba-tiba, seperti robot yang dikendalikan. Ia bisa melihat bahwa pada saat itu, Gu Yusheng lebih marah dari sebelumnya. Ia mengkhawatirkan Qin Ziai, dan dengan segenap keberaniannya, setelah jeda yang panjang di tangga, ia mencoba membujuk Gu Yusheng, Tuan. Pergi. Hanya dengan satu kata, Gu Yusheng membuat pengurus rumah berlari turun dengan ketakutan menyelamatkan dirinya. Setelah pintu tertutup kembali, Gu Yusheng, yang masih berdiri di pintu, secara tiba-tiba melangkah lurus menuju Qin Ziai. Langkahnya pelan, tanpa bersuara ia berjalan di atas karpet tebal. Kehadiran Gu Yusheng pada hari-hari biasa sudah sangat menakutkan, namun pada saat itu, rasa takut yang ia tanamkan cukup untuk membuat orang secara tidak sadar ingin melarikan diri. Qin Ziai tampak ketakutan, sambil memegang dengan kencang baju ganti di lengannya, ia mundur perlahan dengan kaki yang gemetar. Bagaimana mungkin kecepatannya bisa menandingi kecepatan Gu Yusheng? Ia hanya bisa melihatnya mendekat, langkah demi langkah, dan akhirnya ia berdiri tepat di depannya. Kedekatan itu membuatnya lebih takut dari sebelumnya. Ia tidak berani menatapnya, ia hanya bisa menundukkan kepala sambil matanya melayang liar. Ia jauh lebih pendek dari Gu Yusheng. Gu Yusheng menatapnya ke bawah untuk sesaat dan tiba-tiba menarik rambutnya. Tangannya diturunkan, dan Qin Ziai dipaksa untuk menghadapi Gu Yusheng dengan kekuatan yang ia gunakan untuk menarik rambutnya. Rasa sakit itu datang begitu tiba-tiba sehingga Qin Ziai tidak bisa menahan diri dan berseru, Yusheng. Kata itu sederhana saja, tapi itu membuat Gu Yusheng segera kehilangan ketenangannya. Pupilnya menyusut, dan renggutannya pada rambut Qin Ziai tiba-tiba semakin keras. Kau panggil aku apa? Wajah Qin Ziai menjadi pucat kesakitan dan dengan sulit ia menggerakkan bibirnya. Tuan Gu. Senyuman menyeringai seseorang melintasi wajah Gu Yusheng. Ia tidak terus mempermasalahkan hal ini, sebaliknya, ia mencondongkan badan untuk mencium bibir Qin Ziai. Ini bukan sebuah ciuman, lebih tepatnya, sebuah gigitan. Gu Yusheng mengabaikan perasaan Qin Ziai sepenuhnya. Dengan dendam, ia membuka bibir Qin Ziai yang tertutup erat. Kekuatan yang ia gunakan sangatlah besar sehingga hanya dengan beberapa gerakan, darah keluar dari gigitan di lidah Qin Ziai. Rasa darah dengan cepat menyebar di antara mereka.
Qin Ziai menggeliat kesakitan dan ia mencoba untuk menyembunyikan lidahnya dari Gu Yuseng, tetapi semakin ia mengelak, Gu Yuseng semakin menjadi agresif, dan rasa darah semakin kuat terasa di mulut keduanya. Qin Ziai mulai merasa mual. Meskipun kekuatannya tidak bisa menyamai Gu Yuseng, ia masih berjuang mati-matian. Gu Yuseng mengabaikan perjuangan Qin Ziai. Ia menangkap lidah Qin Ziai dan menggigit lagi dengan keras, sampai ia merasa bahwa tubuh Qin Ziai telah menegang karena kesakitan. Baru kemudian ia melepaskan bibir Qin Ziai yang bengkak dan membungkuk di atasnya untuk berbisik ke telinganya. Kata-kata itu keluar dengan lembut dan perlahan, seolah-olah ia berbicara dengan romantis, tetapi apa yang ia katakan itu mengerikan. Apakah engkau pikir aku hanya bicara omong kosong ketika aku mengatakannya padamu? Bukankah sudah kukatakan padamu sebaiknya jangan biarkan kakek tahu tentang apa yang terjadi di antara aku dan engkau? Gu Yuseng menyipitkan matanya. Atau apakah engkau begitu enggan untuk menjadi seorang istri yang kembali ke rumah kosong, sehingga membuatmu begitu tidak sabar dan tidak bisa menunda lagi untuk memberitahu kakek, agar aku dapat dipaksa untuk tidur denganmu lagi. Selanjutnya bab 11 aku akan memperlakukanmu dengan baik. 1.